Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya, bersama saya Sumantri S. Nah oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat query sheet ke views dan juga menampilkan data models ke dalam template HTML di sini. Oke, nah jadi di sini saya sudah siapkan projectnya dan juga aplikasinya. Dan ini sudah jalan sebenarnya ya, tapi untuk memaksimalkan waktu ya di sini nanti teman-teman bisa mengikuti aja di sini. Jadi saya sudah punya daftar to-do list di sini ya. Tentu saya sudah jalankan virtual environment-nya, kemudian sudah buat project-nya ya, dan juga aplikasi dan juga lakukan settings aplikasi, instalasi aplikasi tersebut, lalu membuat template inheritance. Tapi di sini belum termasuk aplikasinya ya, yaitu blog. Dan yang menjadi tema inti kita adalah membuat models, melakukan query set ke views, dan menampilkan template HTML gitu ya. Oke, menarik guys, menarik teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Ini mungkin saya perbesar aja dulu. Begitupun juga dengan ini sudah jadi ya sebenarnya, yang sudah jalan. Oke, langkah pertama adalah kalau kita, ini indeksnya sudah jadi ya. Kalau kita akses punyanya si blog, itu akan error ya, karena kita belum buat aplikasinya, terutama kita belum pasang buat link untuk si blog. Makanya kita include dulu di sini, dan kita buat satu buah path, namanya adalah blog, kemudian kita include, yang include adalah nama aplikasi blog, kemudian urls.py. Jangan lupa koma. Ini kita buat satu buah file yang namanya adalah urls.py. Di sini langsung aja kita from Django urls import path di sini ya. Oh, sorry. Dan kita urls patterns ini, kemudian kita path, jadikan aja sebagai index dan views index. Oke. Dan jangan lupa kita import views dan kita kasih nama blog. Menarik. Sekarang kita ke dalam views yang punyanya si blog. Sini kita buat satu buah function, kita request di sini, kemudian kita return. Di sini kita menggunakan render ya. Kemudian kita request, kemudian kita index.html. Oh ya, jadi gini teman-teman. Sebenarnya kita bisa membuat template inheritance di blog sini ya, tapi bagusnya ada baiknya kita menggunakan aja yang sifatnya global aja ya. Jadi blog ini kita hapus dan kita buat konteks, dan kita buat variable konteks dictionary. Nah di sini bentar ya, saya save aja dulu dan saya buat dua buah kolom ya, dua buah kolom. Nah untuk ini indeks saya masukkan aja ke dalam sini. Oke, nah kita sudah punya variabel ya, template variabel. Nanti ini sebenarnya punyanya si konteks ya, kita deklarasikan ke dalam konteks. Jadi kita ikuti aja yang ada di sini. Itu adalah title, kemudian blog, kita koma dan kita tambahkan halaman blog. Di sini kita ambil query keywordnya itu headline di sini ya. Nah sekarang kalau kita ini sudah jadi ya, kita sudah ada URLs, kita sudah settings juga, kemudian di URLs-nya project ini kita sudah deklarasikan atau kita sudah buat. Kita hapus aja di sini, kita cek servernya. Oke, kita jalankan ulang, no problem. Dan kalau kita ke sini blog, maka akan muncul ya blog dan juga halaman blog, sudah sesuai dengan yang ada di views-nya sini. Menarik guys. Oke, langkah pertama sebelum kita membuat models ya, yang menjadi topik inti kita ya, dan menampilkan ke dalam sini, pertama kita lakukan migration. Kita belum melakukan migration ya, tapi migrasi dulu untuk memasukkan semua tabel ke dalam database SQL. Oke, ini sudah jadi. Lalu kita jalankan ulang servernya. Oke, running server. Mungkin bisa kita close dan kita buat satu buah kelas di dalam model, yaitu artikel, kemudian models. Nah di sini kita bisa masukin fieldnya, judul, kemudian kita models, dan kita menggunakan atribut atau tipe data chart field
Untuk max length-nya kita jadikan 100 aja ya misalnya. Lalu ada isi, kemudian models. Isi ini kita ambil atribut atau text field ya, tipe data text field. Kemudian ada pilih kategori. Nah, untuk kategori ini sedikit berbeda ya, meskipun tipe datanya sama dengan judul. Kita menggunakan max length 7, tapi di sini kita menggunakan choices atau pilihan. Nah, di sini kita pilihan kategori. Nah, untuk pilihan kategori ini kita buat satu daftar ya, tuple atau list. Di sini kita bisa menggunakan py. Nah, py itu merupakan Python misalnya. Kita jadikan huruf besar aja ya. Kita duplikat. Ini kita ambil JavaScript. Untuk kodenya kita jadikan CS keywordnya ya. Kemudian ini CSS. CSS itu merupakan kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Nanti kalau salah teman-teman bisa koreksi ya, atau buat yang benarnya aja deh. Oke, sudah ada di sini. Dan satu lagi kita buat magic methodnya, str, kita solve, kemudian kita return. Ini kita menggunakan pemanggilan yang seperti ini. Sebenarnya sama kalau kita menggunakan di dalam Python ya. Ada perintah seperti ini. Kita munculkan ID-nya, serve, apa yang ada di situ. Paling penting adalah judul. Oke. Nah, sekarang kita lakukan register ke dalam admin ya, biar muncul untuk kategorinya, untuk artikelnya gitu ya. Namun sebelumnya kita import dulu modelsnya, artikel, dan kita register site, register artikel di sini. Oke. Langkah awal tentu ini kita on-kan dulu ya, kita off-kan dulu. Ini kita bisa clear dan kita buat super user supaya kita bisa login ke dalam adminnya. Ini kita namakan admin, asmi.sumantris.com, passwordnya 123, again 123. Oke, kita yes-kan aja, dan kita running servernya. Ribet ya. Bukan ribet, berulang-ulang ya. Tapi nggak apa-apa, karena kan ini emang masih tahap developer ya. Cakep. Oke, kita buat tab baru, 127, langsung aja kita akses adminnya. Kita admin 123. Oke, di sini kita sudah ada artikel ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya artikel itu bisa ada ke dalam sini gitu ya. Oke, pertama kita buat dulu sebentar. Ini kenapa seperti ini ya? Ada yang tahu teman-teman? Iya, betul. Kita belum melakukan migrasi atau make migration. Oke, kita matikan dulu servernya. Kita lakukan make migrations, maka model artikel siap untuk dimigrate. Migrate akan muncul di situ ya, dan kita running servernya ulang. Oke, dan kita refresh, maka sudah kita bisa tambahkan artikel sini. Oke, kita tambah artikel, misalnya artikel 1. Ini adalah artikel 1. Untuk pilihan kategorinya Python, misalnya ya. Kita tambahkan lagi artikel 2. Ini adalah artikel 2. Kategorinya adalah JavaScript. Kita save dan tambahkan lagi artikel 3. Ini adalah artikel 3. Ini Cascading Style Sheet. Oke, jadi kita sudah punya 3 buah artikel. Nah, sekarang bagaimana caranya daftar artikel ini yang di admin itu bisa tampil di sini, ya kan? Nah, caranya adalah kita lakukan query set, di mana yaitu di dalam views-nya punyanya si aplikasi blog. Nah, gimana caranya? Pertama adalah tentu kita import artikel yang ada di dalam model sini, yang ini ya. Oke, kita kembali ke views. Caranya seperti ini, kita from, kemudian models, import artikel. Jangan sampai salah ya. Nah, kita sudah import artikel. Nah, sekarang coba perhatikan, ini itu ya merupakan function index ya. Jadi kita deklarasikan atau masukin model artikel itu ke dalam sini, ke dalam indexnya. Oke. Jadi kita coba buat ini sebenarnya namanya query ya, query set gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat variabel baru, misalnya semua artikel ya. Kita ambil artikel yang sudah kita import di sini, titik objects ya.
Ingat, di Python itu walaupun dia modelnya di sini adalah kelas ya, tapi di dalam Python itu ini semua dinamakan sebagai objek ya, makanya di sini kita objects dan kita all. Artinya all ini merupakan filter ya. Ambil semua yang ada di dalam model sini, isinya maksudnya ya, rekornya yang ada dalam admin ya. Jadi ambil semua itu objeknya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini belum bisa dan kita harus sebentar. Untuk itu, di sini kita coba ngetesnya ya atau ngedebug. Nah, untuk ngedebugnya kita bisa langsung print all artikel yang variabel yang ada di sini. Oke? Coba lihat, kalau kita lihat di sini kan masih kosong nih, ya. Sekarang kita coba refresh. Bentar, ini kita geser ke situ. Kita refresh. Tuh, muncul. Jadi muncul daftar artikel yang sudah kita tambahkan tadi. Ya, jadi ini berhasil. Jadi berhasil kita lakukan query set menggunakan perintah ini. Ya, oke. Kalau sudah berhasil ini, supaya bisa masuk ke dalam indeks yang ada di sini ya, tentu kita deklarasikan dia kembali ke dalam buat variabel baru dalam konteksnya. Misalnya semua artikel, gitu ya. Dan kita ambil all artikel yang ada di dalam sini, gitu ya. Menarik. Oke, ini sudah jadi. Dan sudah ada dalam konteks, lalu kita tampilkan ke dalam indeks di sini. Oke, misalnya di sini saya buat satu buah, misalnya daftar artikel ya, contoh, dan kita coba, kita kasih ke tengah, kalau kita refresh maka akan muncul daftar artikel. Daftar artikelnya kok belum muncul? Gimana caranya? Caranya adalah kita looping menggunakan template HTML yang ada di Django, yaitu for ya, kita looping dia. Nah, ini merupakan satuannya. Kita anggap ini sebagai post ya. Di dalam, ingat, di dalam konteks yang ada di sini ya, yang ada di sini yaitu apa? Variablesnya adalah semua artikel ya. Jadi kita copy aja di situ yang dalam konteks semua artikel. Lalu kita bisa ambil, misalnya kita menggunakan template modelnya seperti ini ya, template tag post, variabel yang ada di sini satuannya, kemudian kita ambil apa? Misalnya di sini fieldnya adalah judul. Oke, kita ambil judul di sini. Oke, kalau kita save dan kalau kita refresh, maka akan muncul daftar judul artikel di sini ya. Jadi ada artikel 1, 2, dan 3. Cocok ya? 1, 2, dan 3. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita tampilkan isinya, yaitu ini ya, dan juga kategori. Nah, caranya seperti ini. Sama seperti ini, tapi di sini kita menggunakan post, bukan judul lagi, tapi adalah isi. Isi kita lengkapi aja ya. Dan juga span, post. Di sini pilih kategori. Oke? Dan kalau kita refresh, maka akan muncul isinya dan keywordnya dari tuple ya, atau list yang telah kita buat di sini. Nah, ini untuk data model yang tunggal ya, untuk artikel di sini. Sebenarnya bagaimana caranya kita memunculkan Python di sini, gitu ya. Artinya bukan kodenya, tapi Python. Nah, ini sebenarnya kelemahan atau kekurangan dari choice di sini ya, karena kita menggunakan tuple. Sebenarnya kita tidak bisa langsung memunculkan seperti ini. Nah, sementara kalau di dalam tuple itu ada untuk mengambil value-nya, kita bisa ambil ya nilai indeksnya, yaitu ini 0 dan ini 1 ya, kita bisa ambil 1 di sini ya. Cuman kalau kita pasang di sini itu akan error ya. Kenapa? Karena tidak disiapkan sinteks di dalam template tag-nya ya untuk metode seperti ini. Oke, paham ya? Sebenarnya bisa kalau kita menggunakan titik 1, cuman masalahnya titik 1 itu dia hanya ambil urutan ya dari keywordnya, yaitu 0 dan 1 gitu ya. Ini adalah 0-nya, dan y-nya ini adalah satunya. Makanya yang dipilihkan adalah y di sini, s dan s. Kan tidak menarik, coy. Nah, gimana caranya? Caranya adalah di sini di dalam modelsnya itu kita lakukan relasi antar table. Ya, jadi kita buat relasi, tentu ada satu penambahan artikel atau model baru namanya kategori di sini ya. Nanti kita relasikan menggunakan one to many atau for again key. Oke. Namun sebelumnya di sini untuk artikel kita hapus dulu, bre. Ini kita hapus supaya apa ya? Supaya kita tidak jadi pada saat migrasi kita tidak perlu menambahkan secara default ya. Oke. Datanya sudah terhapus. Kalau kita refresh tuh, maka akan terhapus juga.
Nah, sekarang kita buat kategori baru. Nah, karena nanti di sini merupakan di dalam model artikel untuk kategori merupakan anak dari kategori, kita buat induknya di sini ya, yaitu kategori. Dan kita models.model. Oke, kita ambil kode misalnya ya, kode models chart field. Di sini kita kasih argumen max length-nya 7 aja, kita samakan aja yang ada di pilihan kategori, di pilihan ya, di artikel. Oke, kemudian di sini ada nama dari kategori. Misalnya ini sama, kita pakai aja chart field. Untuk itu max length-nya kita kasih 255, kita kasih full aja ya. Dan di sini kita masukkan magic method-nya str. Oh, ini salah penulisan. Str, kita solve. Wow. Kita solve, kemudian kita return, kemudian kita %d titik %s dan persen kita solve id titik id koma solve, kita apa solve titik nama yang ada di sini, field dari kategori. Oke, sudah. Dan di sini kita hapus aja ini ya, kita pakai for again key untuk relasi many to one to many, kemudian referensi dari kategori, kelas kategori, kita koma, kemudian kita on delete model cascade. Artinya cascade ini kita bisa melakukan delete dan juga update tanpa perlu melakukan update di dalam artikel, tapi dengan merubah di sini itu sudah berubah di sini ya. Oke, kita save dan jangan lupa kita lakukan make migration. Method by make migrations. Oke, sudah di create model kategori, kemudian ada perubahan field kategori dalam artikel. Oke, langsung aja migrate. Oke, ini sudah muncul dan kita sebentar jalankan, jangan lupa jalankan servernya. Oke, ini jelas masih kosong. Kalau kita ke sini, artikelnya juga masih kosong. Lupa ya. Kita belum melakukan register di dalam adminnya. Kita koma kategori dan ini kita tambah dan register kategori di sini. Wow, ini kita jalankan ulang servernya, maka akan muncul kategoris. Oke, kalau kita add artikel di sini ada pilihan kategori masih kosong, jadi kita tambahkan dulu kategorisnya. Kita add kategori py, di sini itu adalah Python. Kita save, muncul ya. Kita JS itu merupakan Java. Oh, script, save and another. Kita CSS itu cast, heading, style, sheet. Oke, kita save. Jadi kita sudah punya 3 buah kategori dan juga artikelnya masih kosong, jadi kita tambah di sini. Kita samakan aja artikel 1. Ini adalah artikel 1 Python misalnya. Oke. Artikel 2 ini adalah artikel 2, ini kategorinya JavaScript. Artikel 3 ini adalah artikel 3, dan kategorinya cascading style sheet. Udah, kita kasih sampai 4 ya, 4 artikel. Ini adalah artikel 4, ini kita pakai JavaScript. Oke, jadi kita punya 3 buah kategori dan juga 4 buah artikel. Nah, sekarang kalau kita refresh di sini, itu akan tampil ya, tampil artikel dan juga isinya. Nah, yang jadi masalah adalah kok kategorinya tidak tampil itu ya. Padahal di dalam modelsnya ini kita sudah relasi ya, kita sudah relasi di sini. Oke, sorry, ini kita hapus aja dulu ya. Kita lupa hapus tadi. Oke. Dan ini kita hapus karena sebelumnya ada 1 ya. Kalau kita refresh lagi, maka muncul. Kenapa tadi tidak muncul? Ternyata ada titik 1 di sini ya. Ketika kita hapus, maka muncul 1.1 itu adalah Python. Nah, ini sebenarnya hasil dari representasi dari ini kategori dalam magic method str ya. Magic methodnya str. Ini kalau anggaplah saya hapus ya. Kalau saya refresh di sini, itu akan menjadi kategori objek. Gitu ya, sama dengan yang ada di dalam adminnya. Ini kategori ya, kategori objek. Nah, ini kan saya tidak mau seperti itu. Kita tidak mau yang seperti ini ya. Kita maunya di adminnya tuh seperti ini, dan di blok ini itu tidak seperti ini. Nah, gimana caranya supaya kita ambil misalnya kodenya dan juga nama dari kategori gitu ya. Misalnya contoh di sini ya. Oke, kita tahu bahwa field dari pilih kategori yang di artikel itu referensi ya, atau saling berelasi di dalam model kategori yang ada di sini. Nah,
dalam kategori itu punya dua field, yaitu adalah kode dan nama. Oke, udah untuk pemanggilan kita buat seperti ini ya. Post, pilih kategori yang ada dalam artikel. Nah, pilih kategori karena relasi, jadi kita bisa ambil field yang ada di kategori. Misalnya kode, kita ambil, oke, saya mau tampilkan kodenya aja lah ya. Kalau kita refresh, maka tampil yang kodenya gitu ya. Udah, gini saya mau nampilkan namanya aja dah. Nah, ini bisa kita ganti nama gitu ya. Karena dalam kategori itu ada nama di sini ya. Kalau kita refresh, tuh jadi nama gitu ya. Kalau Bang, kalau saya mau pengen tampilkan dua-duanya, ya sama aja. Kita tinggal copy aja ini seperti itu. Seperti ini. Ini kita ganti yang nama ini, kita ganti jadi kode gitu. Tuh, jadi muncul kode dan juga nama. Ih, cakep, bre. Gampang ya, gampang, segampang itu. Bagaimana cara melakukan query set di dalam views, lalu menampilkan ke dalam halaman HTML, template HTML. Ya, gampang ya, gampang, bre. Seperti ini contohnya. Ya, jadi kita sudah berhasil menampilkan data dari models ke dalam template HTML. Nah, jadi alurnya gini. Kenapa sampai bisa tampil di sini? Pertama adalah data dari models ini, ya, kategori dan juga artikel itu kita import dia ke dalam views. Yaitu yang pertama adalah artikel. Sebenarnya kita bisa juga tambahkan model kategori di sini ya. Tapi yang jadi karena kategori itu sudah relasi dengan artikel, jadi kita tidak perlu tampilkan kategori. Nah, dari kita sudah import models di sini ya, artikel. Nah, di dalam index ini ya, di dalam function index itu kita lakukan query set dengan membuat variabel baru yaitu semua artikel dan dijabarkan ke dalam sini. Ini adalah perintah untuk menampilkan semua artikel yang telah kita tambahkan di dalam sini sehingga tampilnya di sini untuk semua artikel. Oke? Dan ini itu setelah kita tambahkan tidak akan tampil ke dalam template HTML kalau kita tidak deklarasikan dia kembali ke dalam konteks, variabel konteks yang ada di sini. Sehingga dari konteks ini maka dia akan tampilkan ke dalam indeks HTML ya. Sehingga kita buat looping ya. Looping di sini ini merupakan variabel atau keywordnya ya, atau nama dari sini ya, semua artikel. Nah, semua artikel itu artinya kita ambil yang ada di dalam sini, dalam konteks. Jadi yang kita looping itu bukan all artikel di sini ya, tapi di dalam konteksnya gitu ya. Oke, jadi dapat ya idenya seperti apa. Semoga teman-teman bisa terapkan ya nanti atau coba-coba contohkan gitu ya. Gimana melakukan query set lalu menampilkan ke dalam template HTML di sini ya. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan coba melakukan mapping ya, mapping data di dalam Django itu disebut ORM ya, Object Relational Mapping ya. Jadi jangan bosan-bosannya untuk tetap terus belajar ya teman-teman, biar semakin jago. Iya, menarik. Jadi itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial ya, khususnya tutorial di Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S, izin pamit. Bye.